Sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat. Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci, satu sama lain kemudian mempertanyakan kebijakan pimpinan pemerintah dengan tidak sehat. Di FK, di medsos, itu saya lihat sudah tidak sehat. Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional, baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide maupun kemudian sumbangsi yang nyata. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omong-omong. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Saudara-saudara, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko ya, yang menggebu-gebu mempertanyakan persatuan rakyat Indonesia. Pak Sufmi Dasko yang terhormat, rakyat ini mengalami perpecahan juga harus ditahu. Kenapa terpecah? Ini bukan kehendak rakyat. Jadi kalau mempertanyakan rakyat mau bersatu, pertanyaannya ini yang bisa mempersatukan rakyat siapa? Apakah rakyat sendiri? Rakyat ini mengalami yang namanya, bisa kita katakan, ya boleh mungkin dengan keadaan hari ini mulai kehilangan kepercayaan. Mereka bingung nih, mau percaya siapa? Mereka lagi sebenarnya berada pada krisis kepercayaan terhadap, mungkin bisa kita katakan, ya elit-elit di negeri termasuk Anda. Tapi itu tidak boleh kemudian rakyat yang harus ditagih, yang harus diminta bersatu. Lakukan hal-hal yang bisa kemudian rakyat ini bisa bersatu. Keadaan ini harus dipahami, Pak Sufmi Dasko. Tidak mesti harus langsung menggebu-gebu begitu. Kalau Anda menggebu-gebu seperti ini, berarti seolah-olah Anda itu menyalahkan rakyat. Sementara masyarakat di dalam keseharian mereka dipertontonkan dengan hal-hal yang membuat mereka kehilangan kepercayaan secara pelan dan pasti. Dalam hal apa misalnya? Soal penegakan hukum misal. Kenapa tidak ditelusuri? Kenapa tidak diketahui? Diketahui dulu tuh. Apa yang menjadikan rakyat ini seperti ini? Kan itu soalnya. Di sisi lain, masyarakat kan melihat secara nyata sistem yang ada, kehidupan mereka, keadaan dan situasinya. Misalnya soal penegakan hukum. Diberitakan misalnya ada oknum-oknum kepolisian yang bahkan terlibat narkoba dan segala macam. Belum lagi sebenarnya kalau rakyat ini diminta untuk bicara yang sejujurnya, mereka akan cerita, Pak. Di situ mungkin Anda akan paham bahwa oh ini yang menjadikan masyarakat ini kemudian tidak bersatu. Sekarang kan rakyat lagi berpikir mau bersatu kepada siapa ini? Mau bersatunya bagaimana? Berarti harus ada yang mau menyatukan mereka. Yang menyatukan mereka itu adalah, ya tunjukkan. Partai Anda sekarang lagi berkuasa, Pak Presiden Prabowo dari partai Anda. Tunjukkan dong. Jadi bukan rakyat yang harus diminta mau bersatu. Rakyat ini tetap mau bersatu, tapi keadaan dan situasi yang mereka kebingungan nih. Karena banyaknya hal-hal yang mereka rasakan yang tidak berkesesuaian dengan harapan dan keinginan mereka. Di sisi lain, misalnya korupsi. Ya, kita apresiasi bahwa sekarang sudah sementara digalakan. Kenapa nggak libatkan rakyat sekalian? Minta rakyat itu untuk bicara siapa yang korupsi di negeri ini. Rakyat ini tahu siapa yang korupsi, Pak. Itu juga yang menjadikan rakyat ini kemudian nampak tidak bersatu. Mereka itu tahu tuh. Dana desa itu tahu itu. Kalau dikorupsi kepala desanya. Karena koruptor itu bukan makhluk halus kan. Koruptor itu kan manusia-manusia juga seperti kita ini. Kan nampak orang yang korupsi itu. Jadi lebih bagus benahi negeri ini. Anda yang berada di kekuasaan,
Nggak usah ngegas seperti itu. Tunjukkan secara nyata, perbaikan secara menyeluruh, koruptor diselesaikan, hak-hak rakyat itu dipastikan sampai, data-data sosial itu, data-data untuk bantuan-bantuan sosial itu dibenahi benar-benar. Karena di bawah ini Pak, yang mendata itu dia pilih-pilih juga. Misalnya di desa nih, karena tidak memilih kepala desa yang terpilih, RT yang diangkat itu kan tim sukses juga. Dia tidak, oh misalnya permintaan data ada 30, dipilih itu. Oh, orang-orang kita nih yang mendukung kita kemarin. Apakah Anda tahu sampai seperti itu keadaan ini? Belum kita bicara soal-soal yang lain, Pak. Jadi saya kira bagus ini ya, menjadi momentum kita sebagai masyarakat untuk bicara, untuk menyampaikan. Tapi kalau saya menginginkan rakyat bersatu itu udah benahi. Tunjukkan pembenahan. Nah, persoalan kemudian, apakah Anda yang ada di atas itu mengerti benar nggak persoalan yang ada di negeri ini? Yang kalau kita mau urai dari berbagai faktor aspek itu, akan sangat banyak sekali. Nah, ini kan menunjukkan ada hal yang tidak diketahui di tengah kehidupan masyarakat ini seperti apa persoalannya. Sehingga hanya melihat secara umum bahwa terjadi perpecahan di media sosial begini dan segala macam. Bukan begitu, Pak. Jangan kemudian rakyat yang seolah-olah tidak mau bersatu. Ya, ini tanggapan saya saudara dan sahabat sekalian. Silakan Anda komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan ini menurut saya momentum yang paling tepat sekali untuk kita bersuara sebagai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.